Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, Mereka Ada akan berkolaborasi dengan Mas Rama Atmaja HCR. Cerita yang akan kami bawakan ini tentang sebuah teror pendakian di Gunung Asupan. Kisah ini dialami oleh Mas Tejo dan sepupunya kala muncak ke gunung yang hanya memiliki ketinggian 1177 mdpl yang terletak di Desa Sikulan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe channel Mereka Ada dan channel dari Mas Rama Atmaja HCR. Karena nanti untuk part selanjutnya akan tayang di channel Mas Rama Atmaja. Link channel dari Mas Rama Atmaja sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kamis 1 Januari 2015, tanggal di mana aku mulai jenuh dengan kondisi dan keadaanku yang sekarang. Karena pada saat itu aku resmi keluar dari pekerjaanku dan resmi menjadi pengangguran. Jenuh banget ya. Ucapku sambil scroll HP, lihat kontak dan lihat beberapa status update di Facebook. Saat sedang asik memainkan HP, tiba-tiba salah satu saudaraku yang bernama Upi mengirimkan pesan singkat. Telepon balik, gua gak ada pulsa. Tulis dia di aplikasi pesan singkat. Halo Pi, ada apaan? Tanyaku pada Upi. Kasihan banget yang udah jadi pengangguran, ucapnya sambil tertawa kecil. Tahu dari mana gue udah nganggur, dan elu nyuruh gue nelpon cuman buat ngeledekin gue doang, ucapku yang kesal. Hehe, enggak, bercanda. Kemarin nyokap lu nelpon gue dan ngasih tahu kalau lu sekarang lagi nganggur. Udah lu sini, main ke tempat bibi lu. Gue mau ngajak lu naik gunung sekalian, ajak Upi. Wah, kebetulan banget Pi. Gue emang lagi jenuh banget. Ya udah ya, gue kesana. Sekarang gue siap-siap dulu, abis itu gue berangkat. Ya udah, lu jangan lupa ya, bawa oleh-oleh buat bibi lu. Setelah perbincangan via telepon yang cukup lama, sekitar jam 10 siang, aku bersiap berangkat ke rumah bibi yang berada di daerah Cikoneng, Mandalawangi, Pandeglang. Perjalanan ke sana sekitar 6 jam lamanya, karena aku menggunakan angkutan umum. Dan singkat cerita, sekitar jam 5 sore aku pun sampai di rumah bibi, dengan kondisi sedikit kedinginan dan agak basah karena kondisi saat itu sedang hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Tejo? Ya udah, cepat masuk dan langsung ganti baju, ucap bibiku sambil mempersilahkan aku masuk. Aku pun langsung masuk ke dalam dan bergegas mengganti pakaian. Dan setelah itu, aku langsung ke ruang tamu dan mengobrol bersama bibiku. Dalam perbincangan bersama bibi, aku baru sadar, ternyata Upi tidak ada di sini. Aku pun langsung menanyakan keberadaan Upi sama bibiku. Dan bibiku menjawab kalau Upi sedang menemui temannya. Lantas aku langsung mengambil HP dan segera menghubungi Upi. Halo Pi, gue udah nyampe nih. Lu di mana? Gue lagi di rumah temen Jo. Kalau lu capek istirahat aja. Tapi kalau lu nggak capek, lu susul ke sini ya. Lu kira gue hafal daerah sini? Main nyuruh-nyusul aja. Udah, nanti lu tanya sama bibi aja. Nggak jauh kok dari rumah bibi. Kalau lu mau ke sini, nanti sekalian ngomongin soal pendakian, ucap Upi kepadaku. Aku pun langsung menutup telepon dan langsung bertanya ke bibi di mana lokasi rumah teman Upi itu. Bibi pun memberitahu lokasi rumah teman Upi. Tapi nanti aja Jo, setelah maghrib kalau mau ke sana. Lagian kamu kan juga belum makan dan juga masih hujan, ucap bibi. Aku pun menuruti perintah bibi dan setelah maghrib sekitar jam 6:30 aku berangkat ke rumah temannya Upi sambil memakai sebuah payung. Karena kondisinya pada saat itu masih turun hujan. Dikarenakan belum hafal daerah situ dan hanya diberikan petunjuk oleh bibi yang harusnya 10 menit sampai, aku malah hampir setengah jam baru sampai ke rumah temannya Upi. Dikarenakan aku sempat nyasar ke kampung lain,
Dan singkat cerita, aku pun sampai di tujuan. Assalamualaikum. Semua orang yang ada di dalam membalas salamku dan tak lama kemudian Upi pun keluar dari dalam rumah. Kemudian menyuruhku untuk masuk. Sini masuk Jo, lama banget sih, kan dekat dari rumah bibi ke sini, ucap Upi. Gue sempet nyasar tadi, balasku dengan nada sedikit kesal. Aku pun langsung masuk dan ternyata di dalam ada 2 orang temannya Upi. Yang satu perempuan bernama Ayu, yang tak lain dia adalah pemilik rumah dan salah satunya lagi bernama Agus. Upi pun langsung memperkenalkan aku kepada mereka berdua dan tak lupa memberitahu kedua orang tua Ayu bahwa aku adalah saudaranya. Kami berempat pun akhirnya ngobrol sampai akhirnya Upi pun bertanya kepadaku. Lu yakin mau ikut muncak? Tanyanya dengan nada sedikit ragu. Upi bertanya seperti itu karena ia tahu kalau aku tak begitu suka dengan naik gunung. Ya ikutlah, emangnya mau ke gunung mana? Tanyaku. Mau ke Gunung Asupan? Tumben lu mau naik gunung, kesambet setan apaan lu? Tanya Upi yang kaget karena aku mau ikut pendakian kali ini. Gue lagi jenuh aja dan mumpung gue lagi punya banyak waktu, jawabku dengan singkat. Yakin mau ke Gunung Asupan? Itu kan treknya lumayan capek dan kondisi hujan begini pasti licin. Apalagi kamu bawa saudara kamu yang pemula. Tanya Ayu yang ragu. Ayu mengkhawatirkanku karena aku adalah seorang pemula yang baru saja naik gunung. Namun di pendakian pertamaku malah diajak ke Gunung Asupan dengan kondisi hujan. Udah, tenang aja. Saudara gue mah gak manja dan udah terbiasa. Lagian kita jalan santai aja, gak perlu buru-buru ngejar puncak, ucap Upi sambil melirik ke arahku. Sebenarnya aku yang mendengar itu hanya bisa tersenyum tipis dan tentu saja kebingungan. Karena ketika mendengar nama sebuah gunung asupan, nama gunung itu baru pertama kali aku dengar. Aku tak punya gambaran tentang kondisi medannya seperti apa atau memiliki ketinggian berapa. Ya udah kalau emang gitu, tapi lu yakin Jo mau ikut? Tanya Ayu sekali lagi. Ayu pun sekali lagi menanyakan hal itu kepadaku. Kemudian Ayu menjelaskan sedikit tentang gunung asupan itu. Ternyata menurut Ayu, gunung asupan itu adalah gunung yang memiliki ketinggian sekitar 1177 mdpl. Tidak terlalu populer dan jarang diminati para pendaki. Gunung asupan juga memiliki habitat tanaman yang bernama kantung semar dan memiliki jalur yang menanjak. Di gunung itu juga banyak mitos-mitos atau cerita seram yang beredar. Salah satunya tidak boleh memetik tanaman kantung semar karena akan membuat makhluk gaib gunung asupan menjadi marah. Mendengar penjelasan Ayu yang mengkhawatirkan kesiapanku, aku pun meyakinkan Ayu kalau aku yakin bakalan ikut muncak dan tak terlalu masalah dengan kondisi seperti itu. Karena aku pikir aku ikut muncak dengan orang yang berpengalaman. Dan soal mitos atau larangan di gunung itu, aku tidak terlalu khawatir. Karena niatku naik gunung hanya untuk menikmati alam. Lalu percakapan kami pun berlanjut membahas tentang hari apa kami akan berangkat. Dan kami mulai membagi tugas. Dan diputuskanlah kami akan mendaki pada hari Sabtu. Dan titik kumpul sebelum berangkat di rumah bibiku. Selain kami berempat, ternyata ada 2 orang lagi yang akan ikut mendaki. Orang itu masih temannya Agus dan Ayu juga. Nanti gue ngajak teman gue ya, biar makin rame dan makin seru, ucap Agus. Iya Gus, gak apa-apa. Yang penting nanti lu jelasin ke mereka tentang pembicaraan kita hari ini, jawab Upi. Singkat cerita, setelah lama mengobrol, aku pun pulang ke rumah bibi bersama Upi. Sesampainya di rumah bibi, aku yang sudah merasa capek langsung masuk kamar yang sudah disediakan bibi. Sedangkan Upi ngobrol dengan bibi di depan rumah. Aku yang penasaran dengan gunung asupan mencoba mencari tahu informasi tentang gunung tersebut di internet. Namun dari pencarian informasi, aku hanya mendapatkan info seputar mitos dan cerita seram saja di gunung itu. Sampai akhirnya aku yang terus mencari informasi gunung itu tiba-tiba terlelap tidur. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Sekitar jam 10 siang, aku dan semuanya sudah berkumpul di rumah bibi. Total yang akan mendaki gunung asupan berjumlah 6 orang.
Di antaranya ada aku, Upi, Ayu, Agus, Didi, dan Rizal. Agus pun memperkenalkan kedua temannya itu kepada aku dan Upi. Namun belum saja mulai perjalanan, kedua orang itu mulai menunjukkan sifat kesombongannya kepada kami berdua dan membuat aku sedikit agak kesal. Ya elah, ngapain sih ke Gunung Asupan? Kayak nggak ada gunung yang lebih tinggi aja, ucap Didi dengan nada sombongnya. Iya nih, kita berdua udah biasa naik gunung yang ketinggiannya 3000 mdpl lebih, sahut Rizal. Upi yang mendengar ucapan mereka berdua hanya bisa tersenyum. Wah, keren dong. Kalau kalian keberatan, kalian boleh mengurungkan niat buat ikut kami kok, ucap Upi dengan nada santai tapi terdengar agak kesal di telingaku. Gua ikut karena ada Ayu. Kalau Ayu nggak ikut, gua juga malas buat ikut, celetuk Didi pada Upi. Lagi-lagi ucapannya itu sukses membuat aku merasa kesal. Dan terlihat dari muka Ayu dan Agus pun merasa tidak senang dengan ucapannya itu. Upi pun langsung mencoba mengalihkan pembicaraan dan menyuruh kami untuk cek sekali lagi perlengkapan dan logistik yang akan kami bawa. Coba dicek lagi perlengkapan dan logistik, jangan sampai ada yang kelupaan, ucap Upi. Namun tiba-tiba Rizal pun nyeletuk lagi dengan kesombongannya. Ya elah, kayak pemula aja terus-terusan dicek. Udah, nanti gua aja yang jadi leadernya, biar kalian gak kesasar. Agus yang mendengar mereka berdua terus-terus saja berbicara sombong di depan kami berdua merasa tidak nyaman dan mungkin tidak enak kepada aku dan Upi. Ketika Agus ingin menegur Rizal dan Didi, tiba-tiba Upi berbisik kepada Agus. Gak apa-apa Gus, santai aja, biarin aja mereka terus ngomong sesuka hatinya, ucap Upi. Rizal yang tahu kalau Upi bisik-bisik kepada Agus, tiba-tiba saja Rizal langsung menegur Upi. Lu ngomongin gua ya? Tanya Rizal dengan nada kesal. Oh, enggak kok bang. Jadi nanti urutan pendakiannya gimana? Upi mengelak dan segera mengalihkan pembicaraan. Pokoknya gua leadernya. Di belakang gua Didi, terus Ayu, disusul Agus, dan kalian berdua paling belakang, jawab Rizal. Siap bang, mohon kerjasamanya, timpal Upi. Setelah semuanya selesai mengecek perlengkapan, kami pun berangkat menuju desa Sikulan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di desa Sikulan, Upi langsung melapor kepada RT setempat, karena pada saat itu belum ada izin khusus untuk pendakian. Dan ketika kami lapor kepada RT setempat, Pak RT itu memberitahukan kami tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilanggar ketika akan naik Gunung Asupan. Seperti jika mau makan harus menggunakan piring dan daun, jangan mengambil kantung semar, jangan berbicara sompral, dan beberapa hal lagi. Selain itu, Pak RT juga memberitahu kami bahwa cuma rombongan kami saja yang akan naik ke Gunung Asupan. Setelah mendengar penjelasan dari Pak RT, aku pun berkata dalam hati, kalau gue sih paham, tapi nggak tahu tuh mereka berdua kelakuannya bakal seperti apa. Sambil melirik ke arah Didi dan Rizal. Setelah meminta izin, aku dan Upi pun sholat zuhur terlebih dahulu. Dan setelah itu, baru kami melanjutkan perjalanan. Namun ketika mau melanjutkan perjalanan, gerimis tiba-tiba saja turun. Aku, Upi, Agus, dan Ayu langsung memakai jas hujan, karena takut tiba-tiba nanti hujannya semakin deras. Ketika akan memulai perjalanan dan berniat berdoa bersama, Rizal dan Didi malah jalan duluan. Jujur, aku yang sedari tadi melihat kelakuan mereka seperti itu sudah mulai gatal untuk memukul mereka berdua. Dan singkat cerita, pendakian pun dimulai. Awal perjalanan masih enak-enak saja, karena kami masih melewati rumah warga dan perkebunan warga. Namun Upi menyuruh Ayu dan Agus agar segera menyusul Rizal dan Didi. Kalian berdua susul Didi sama Rizal. Gua sama Tejo akan nyusul setelah kami mengisi persediaan air, ucap Upi pada Ayu dan Agus. Oh iya, sedikit info. Ternyata di Gunung Asupan itu harus ngisi persediaan air ketika masih berada di bawah. Karena ketika sudah di atas tidak ada sumber mata air. Dan karena itu juga alasan kenapa tas yang aku bawa tidak terlalu penuh dan bisa dibilang enteng. Pantes aja keril gue kosong,
Ternyata disuruh buat bawa air dari bawah, ucapku pada Upi. Upi pun hanya bisa tertawa mendengar ucapanku itu. Setelah mengisi air, aku dan Upi pun melanjutkan perjalanan. Medan pendakian terasa berat karena selain menanjak, kami berjalan pada saat kondisi gerimis dan kondisi tanah yang becek. Hal itu membuat sepatuku terasa sangat berat untuk dilangkahkan karena banyaknya tanah yang menempel pada sepatu. Sepanjang perjalanan, aku mencoba untuk tidak mengeluh dengan medan yang sulit atau cuaca yang gerimis. Justru, aku merasa kesal dengan kelakuan Didi dan Rizal. Pi, lu gak kesal apa sama mereka berdua? Tanyaku pada Upi. Ya kesel lah, tapi mau gimana lagi? Makanya kita berdua jalan belakangan aja biar gak dengar ocehan mereka. Kita lihat aja sekuat apa mereka naik gunung ini, jawab Upi. Sepanjang perjalanan aku habiskan ngobrol dengan Upi, sampai akhirnya kami berdua bisa menyusul rombongan yang paling depan. Ternyata mereka sedang istirahat dan menunggu kami berdua. Dan lagi-lagi ketika kami sampai, mulut kedua orang itu mulai songong lagi. Lama amat jalannya, katanya bukan pemula, ketus Rizal. Ya udah yuk, lanjut lagi, timpal Didi. Mereka berdua kan baru sampai, kasih mereka istirahat dulu, baru kita lanjut jalan lagi, ucap Ayu pada Rizal dan Didi. Ayu lalu melihat ke arahku. Dia seperti khawatir karena aku adalah pendaki pemula dalam rombongan ini. Udah yuk, gak apa-apa, kita lanjut aja, gue masih kuat kok, jawabku pada Ayu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Mulai dari sini, perjalanan mulai sangat menanjak dan hujan kini semakin deras. Aku pun harus merangkak dan harus berhati-hati, karena kalau terpeleset dan terjatuh bisa patah tulang. Dalam perjalanan, sesekali Ayu menengok ke arah belakang. Sepertinya ia sangat mengkhawatirkan kondisiku. Sebenarnya aku merasa heran, yang saudara aku itu Upi apa Ayu? Kenapa yang khawatir banget sama aku adalah Ayu, sedangkan Upi boro-boro khawatir, malah terlihat sangat cuek dengan kondisiku. Dalam perjalanan yang menanjak ini, hawa pendakian sudah mulai terasa sedikit aneh, karena aku merasa seperti ada yang mengawasi rombongan kami. Perjalanannya benar-benar terasa sangat lama, seperti tanjakannya tidak habis-habis. Bahkan kini kondisiku mulai sedikit kelelahan. Aku yang mulai kelelahan mencoba beristirahat sejenak bersandar kepada tanah yang becek, dan kakiku menahan ke sebuah pohon agar tidak tergelincir ke bawah. Pi, rehat sebentar ya, ucapku sambil mengeluarkan sebotol air dan sepotong gula merah. Sedang asik rehat dan memanjakan kaki, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas yang tak lain adalah suara Didi. Halah, lemah banget, baru segini aja udah capek, ucap Didi kepadaku. Dengan kondisi yang sedang capek seperti ini, mendengar teriakan tersebut seketika aku pun kesal dan ingin membalas teriakannya dengan kata-kata kasar. Namun, Upi yang melihat gelagatku langsung melarangku untuk melakukan itu. Sabar Jo, jangan diladenin, lu fokus aja sama treknya, ucap Upi yang mengingatkan dan terus menenangkan amarahku. Aku pun mencoba terus sabar dengan ocehan mereka berdua. Dan ketika aku masih istirahat, tiba-tiba terdengar suara, seperti ada sebuah benda yang menggelinding ke arah bawah. Sontak aku dan Upi langsung menengok ke arah suara tersebut. Dan ternyata yang menggelinding adalah sebuah batu yang cukup besar. Mungkin ukurannya sebesar galon air minum. Itu batu dari mana, Pi? Tanyaku. Lu lihat dan perhatiin ke arah atas, asal batu itu jatuh, jawab Upi sambil menunjuk ke suatu arah. Refleks aku pun langsung lihat ke arah atas. Dan ternyata di atas sana ada sesosok seperti manusia sedang memperhatikan rombongan kami. Namun sosoknya tidak terlalu jelas. Itu siapa, Pi? Itu rombongan lain? Bukan Jo, itu kayaknya penunggu di sini deh. Lagian kan kata Pak RT nggak ada pendaki lain kecuali kita, jawab Upi. Lalu Upi pun menyuruh aku agar segera bergegas meneruskan perjalanan lagi. Karena ia memiliki firasat buruk jika kami terlalu lama di sini. Namun ketika aku mau lanjut berjalan, tiba-tiba ada teriakan dari atas sana.
Yang tak lain teriakan dari Didi yang terpeleset dan jatuh ke bawah. Namun untungnya badannya sempat tertahan oleh sebuah pohon. Dan disusul teriakan histeris dari Ayu meminta tolong. "Gus, cepetan Gus, tolongin Didi." Agus mulai berjalan merayap menghampiri Didi dan mengecek keadaan Didi. Didi mulai berteriak panik. Gus, gua berdarah." Aku dan Upi yang melihat kejadian dan teriakan Agus yang berkata Didi mengeluarkan darah langsung buru-buru naik ke atas karena takut ada luka parah. Namun saat aku dan Upi sampai di lokasi Didi, tiba-tiba saja Didi tertawa terbahak-bahak dan Rizal pun ikut tertawa. Ketipu lu pada. Lagian lu jalannya lama sih. Makanya gua kayak gini biar lu pada cepat kesini nyusul gua. Ucap Didi sambil tertawa. Lah, terus itu darah apaan? Tanya Agus. Lu bego banget sih Gus. Mana ada darah encer kayak gitu. Itu tuh minuman gua. Jelas Didi sambil mengeluarkan botol minuman dan ternyata itu adalah sebuah sirup yang berwarna merah. Rizal, bercanda kalian gak lucu. Bentak Ayu dengan nada yang marah. Didi dan Rizal masih saja terus tertawa. Aku yang sudah mulai naik pitam akhirnya mengajak Upi untuk lanjut berjalan duluan dan meminta Upi untuk jalan mendahului mereka. Upi yang tahu kalau aku sedang emosi langsung berjalan meninggalkan Didi. Kini aku dan Upi sekarang berjalan paling depan. Kami berdua benar-benar mempercepat jalan kami agar segera sampai di area tempat kami akan mendirikan tenda. Lama kami berjalan hingga jarak kami lumayan cukup jauh dengan rombongan yang ada di belakang. Namun tiba-tiba saja Upi berbisik kepadaku. Jo, lu udah tenang kan? Tolong jangan hiraukan atau menatap sosok yang ada di depan sana. Bisik Upi kepadaku. Tenang apaan? Masih kesel gua, Pi. Rasanya pengen banget gue jorokin mereka ke jurang. Emang ada apaan sih di depan? Tanyaku sambil melihat ke arah depan. Dan ternyata di depan kami ada sosok yang berambut panjang sedang duduk di sebuah batu membelakangi kami. Katanya batu itu dijuluki batu asahan. Itu yang tadi jatuhin batu dari atas. Kita jalan terus aja, seolah-olah kita nggak lihat dia. Bisik Upi dengan nada yang pelan. Aduh, ada-ada aja sih. Udah mah dibikin kesel sama kelakuan Didi dan Rizal, sekarang malah diganggu sosok setan penghuni di sini. Umpatku. Ketika kami mulai mendekati sosok itu, Upi pun langsung membuang muka ke arah yang berlawanan. Namun berbeda hal denganku. Aku justru malah menengok ke arah sosok itu. Dan sosok itu balik menatapku dengan senyuman sinis. Sosok itu ternyata memiliki wujud yang buruk rupa. Dan tubuhnya tidak memiliki kulit. Mulai dari leher sampai ke perut. Semuanya hanya tulang. Dan bagian tubuh yang ada di dalam semuanya kelihatan. Pi, badannya gak punya kulit. Jijik banget gua ngeliatnya. Ucapku pada Upi. Dan Upi pun menjawab. Goblok banget sih lu. Gua suruh jangan lihat, malah dilihat juga. Ya abisnya gue penasaran. Kali aja dia manusia. Aku dan Upi terus melanjutkan perjalanan. Di sisi lain sebenarnya aku mengkhawatirkan kondisi Ayu dan Agus. Yang aku khawatirkan mereka melihat juga sosok itu. Namun Upi pun berkata tak perlu khawatir karena mereka sudah terbiasa menghadapi atau melihat sosok seperti itu. Akhirnya aku dan Upi sampai di lokasi tempat kami akan mendirikan tenda pada pukul 5 sore. Aku dan Upi pun langsung membentangkan sebuah flysheet dan mendirikan sebuah tenda. Karena aku ingin cepat-cepat bisa mengganti baju yang basah karena kehujanan dan segera bersantai dengan ngopi dan merokok. Setelah mendirikan tenda, aku pun langsung ganti baju dan bergantian sholat asar dengan Upi. Setelah selesai sholat dan sambil menunggu rombongan yang di belakang, aku langsung menyalakan kompor untuk masak air. Sebenarnya aku ingin sekali masak untuk makan. Namun karena persediaan logistik yang lain dibawa oleh Ayu dan Agus, jadi aku dan Upi hanya bisa masak air untuk membuat kopi saja. Kondisi di area tempat kami mendirikan tenda benar-benar sangat sunyi. Dan hanya terdengar suara hujan yang tidak pernah berhenti. Dan perlahan kabut pun mulai turun.
Sambil asik menikmati kopi dan sebatang rokok di kondisi yang sedang hujan, semua kekesalanku terhadap Rizal dan Didi berubah menjadi tenang dan begitu tentram. Apakah mungkin ini langkah awal aku menyukai dunia pendakian? Ternyata naik gunung itu sensasinya seperti ini. Walaupun di pendakian perdanaku ini bersama dua manusia yang sangat sombong. "Gimana? Kapok gak lu naik gunung?" tanya Upi memecah kesunyian. "Enak ya Pi, cuman kesel aja gua sama mereka berdua." Nah kan, baru ngerasain betapa nikmatnya naik gunung. Dari dulu juga kan gua sama Mamang udah ngajakin lu buat naik gunung, tapi lu nya aja gak pernah mau, ledek Upi. Tiba-tiba saja aku langsung teringat kepada rombongan yang ada di belakang kami. Kenapa sampai saat ini mereka masih belum sampai, padahal waktu sudah mau masuk maghrib. "Ayu sama yang lainnya kok belum sampai ya Pi?" tanyaku pada Upi. Lalu Upi pun menjawab dengan santai. "Udah, santai aja, bentar lagi mereka juga sampai." Mendengar ucapan Upi yang tidak mengkhawatirkan rombongan yang ada di belakang, aku pun lanjut ngopi dan terus mengobrol dengan Upi. Sebetulnya yang aku khawatirkan itu Ayu dan Agus. Karena selain Ayu adalah cewek sendirian dalam rombongan kami, aku kasihan juga sama mereka berdua. Karena harus bareng dengan kedua orang songong itu. Bahkan aku sempat punya pikiran, semoga saja Rizal dan Didi diganggu sosok yang aku lihat tadi. Dan tak terasa maghrib pun tiba. Aku dan Upi bergantian lagi untuk sholat maghrib. Namun setelah kami selesai sholat maghrib, mereka berempat pun masih belum sampai. Aku yang mulai khawatir pun berencana untuk menyusul mereka ke bawah. Namun hal itu lagi-lagi dilarang oleh Upi. Tak tahu kenapa Upi tak merasa khawatir sedikit pun dengan kondisi mereka berempat. Mungkin kalau sebatas gak khawatir dengan Rizal dan Didi ya wajar saja. Namun selain mereka berdua masih ada Ayu dan Agus. Aku mencoba sabar menunggu mereka dan mulai menyalakan kompor lagi untuk membuat kopi. Sebetulnya perut sudah mulai keroncongan. Tapi di tas yang aku dan Upi bawa hanya ada kopi dan beberapa cemilan saja. Hingga waktu terus berjalan. Sampai akhirnya sekitar jam 7 lewat rombongan mereka masih belum muncul. Aku yang benar-benar khawatir dengan kondisi mereka memutuskan untuk menyusul mereka ke bawah. Walaupun Upi pasti akan melarang, aku akan tetap memaksa untuk menyusul mereka. Bergegas aku langsung memakai jas hujan dan mengambil sebuah headlamp. Jo, lu mau kemana? Bentar lagi mereka juga sampai, cegah Upi. Bodoh amat ah, gue bakal nyusulin mereka. Kasian sama mereka, hujannya gak berhenti-berhenti. Gue takut terjadi apa-apa sama mereka, jawabku pada Upi. Aku langsung keluar tenda, dan baru saja ingin berjalan, tiba-tiba ada sebuah cahaya tepat mengarah ke arahku. Dan ternyata cahaya itu adalah sebuah cahaya headlamp dari mereka berempat. Dan seketika ada suara tertawa dari dalam tenda. Nah kan, gue bilang juga apa? Tawa Upi yang meledekku. Dan aku pun menggerutu kesal. Sialan banget, tahu gitu gue mending diam-diam aja di dalam tenda. Terlihat Agus dan Ayu segera menghampiriku. Lu berdua cepet banget sih jalannya, sampai gak nungguin kita, keluh Agus. Tahu nih, bukannya nungguin kita malah jalan duluan, timpal Ayu kemudian. Ya maaf, bukan bermaksud begitu. Gua kira kalian gak terlalu jauh. Lagian gue kesal sama kelakuan Didi dan Rizal. Males kalau harus dengerin ocehan mereka, jelasku pada Ayu dan Agus. Ya udah nggak apa-apa Jo, gue ngerti. Ya udah, sekarang lu bantuin gue diriin tenda, pinta Agus yang kemudian bergegas mendirikan tenda. Aku langsung membantu Agus untuk mendirikan tenda kedua. Tenda ini bersebelahan dengan tenda aku dan Upi. Namun kali ini aku merasa sedikit aneh. Rizal dan Didi tidak berbicara sepatah kata pun. Aku berpikir mungkin mereka kecapean dan kedinginan. Sebenarnya aku tak terlalu memperdulikan juga. Wajar saja kalau kondisi seperti ini mereka tidak banyak bicara. Selesai membantu Agus mendirikan tenda, aku langsung masuk ke dalam tenda lagi dan tak lupa mengambil beberapa logistik yang ada di tas Agus dan Ayu. Saat aku masuk tenda, Upi hanya tertawa cengengesan melihat aku yang kehujanan lagi.
Makanya kalau dikasih tahu sama yang tua itu nurut, ucap Upi sambil cengengesan. Karena kehujanan, aku pun harus ganti baju lagi dan mulai memasak menyiapkan makanan untuk kami berenam. Setelah selesai memasak, aku memanggil mereka untuk makan bersama. Dan syukurnya setelah masakan sudah matang, hujan pun mulai mereda dan hanya gerimis kecil saja. Ayu dan Agus segera masuk ke dalam tenda aku dan Upi untuk makan bersama. Rizal sama Didi kemana, Gus? Kenapa nggak ikutan makan? Tanyaku pada Agus. Mereka kayaknya udah masak sendiri dan gak mau gabung katanya. Udahlah, biarin aja. Mendengar ucapan Agus, aku tidak terlalu memperdulikan dan ada bagusnya mereka tidak ikut makan. Karena jatah makan kami berempat jadi lebih banyak. Aku yang memang kelaparan makan dengan sangat lahap dan jatah yang seharusnya untuk Rizal dan Didi akhirnya aku yang makan. Ya maklum saja, kalau di cuaca seperti ini bawaannya lapar terus dan enak untuk makan. Setelah selesai makan, tak lupa aku mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. Ketika asik menikmati rokok, aku pun spontan membuka obrolan kepada Ayu dan Agus, yang tentu saja membuat mereka terkejut. Kalian berdua ketemu sosok rambut panjang gak pas ngelewatin batu? Tanyaku pada Ayu dan Agus. Gak boleh ngomong gitu, nanti aja ceritanya kalau sudah turun gunung, ucap Ayu. Upi pun hanya tertawa mendengar pertanyaan yang aku tanyakan kepada mereka berdua. Namun aku yang tak mengerti apa-apa pun bertanya lagi. Loh, emangnya kenapa gak boleh ngomongin gitu di gunung? Jadi gini loh Jo, gak baik kalau kita membicarakan hal seperti itu ketika kita masih berada di gunung. Takut setannya dengar, jawab Agus. Setelah mendengar jawaban dari Agus, aku tak melanjutkan pertanyaan itu lagi dan mulai mengganti topik pembicaraan. Namun aku sangat yakin bahwa mereka pun melihat sosok yang aku maksud itu. Namun sedang asik kami mengobrol, tiba-tiba kami berempat mendengar suara teriakan Rizal. Setan, tolong, ada setan. Namun teriakan itu tidak kami hiraukan, karena kami berempat berpikir mereka hanya ingin menjahili kami lagi. Alah, udahlah, biarin aja, paling mereka mau jahil lagi sama kita, jawab Agus. Namun tak lama dari teriakan itu, kami mendengar suara langkah seperti orang yang sedang berlari.